Jadi tul amal yang tercela itu yang ma'ahubbid dunia, panjang angan-angan karena didorong karena mencintai kehidupan dunia, yang tercela. Kalau tul amal untuk menambah ibadah, ya Allah minta panjang umur agar saya semakin banyak beribadah, bagus. Panjang umur supaya kekayaannya supaya bertambah, itu yang celah itu. Walhasil tul amal itu bukan termasuk cita-cita yang positif. Kemarin kan debatnya cita-cita apa ngelamun gitu kan. Pokoknya yang tul amal itu yang bersifat ngelamun, bersifat apa? Menghayal bahwa kehidupan akan panjang, umurnya panjang, akan jaya terus, sehat terus, kaya terus, menjabat terus, itu yang dicela. Seperti kita ketahui kemarin bahwa makom ada 9, itu aja dulu, dibagi 3 tahapan. Tahap pertama 3 makom takholli, yaitu taubat, warok, zuhud. Kalau dalam takholli biasanya terjadi efek, yaitu al-khauf, takut kepada Allah. Nah, ketaatannya lit ta'abbud, karena ibadah, yaitu cari surga, takut neraka. Itu kalau masih kelas taubat, warok, zuhud. Tahapan kedua namanya tahalli, proses penghiasan diri. Nah itu isinya 3: tawakal, ridho, syukur. Nah, biasanya kondisi efeknya terjadi roja, optimis kepada Allah, selalu optimis. Ketaatannya dinamakan taqarrub, bukan lagi ta'abbud tapi taqarrub. Kalau sudah makomnya itu tawakal, ridho, syukur. Amalnya itu, amal solehnya dinamakan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Tahapan terakhir namanya tajalli. Tajalli itu menyaksikan Allah, manifestasi Allah di setiap yang dia lihat. Apapun yang dilihat, yang kelihatan Allah. Dari virus sampai langit, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah. Tidak sekali-kali saya melihat sesuatu kecuali itu melihat Allah. Baik buruk, salah benar, benar salah, baik buruk, itu kan etika, bahasa agama, bahasa etika. Bahasa hakikat semuanya baik. Tidak ada yang namanya buruk, tidak ada namanya jelek, nggak ada. Oh ini baik, Abu Bakar baik, Abu Jahal jelek, itu kan bahasa agama. Hakikatnya secara kauniyah, secara ontologis semuanya baik. Ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, semuanya baik, itu sudah. Itu sudah tajalli begitu. Melihat arwana sama dengan melihat cacing, semuanya baik. Melihat perkutut sama dengan melihat apa? Misalkan apa? Kecoa, sama lah. Melihat orang cantik buruk kan menurut kita mata dunia itu, mata yang bersifat fisik. Kalau menurut mata hakikatnya semua orang cantik, gak ada yang gila. Semua yang ada ini indah semua. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Yang ada di alam dunia ini semuanya adalah baik, sempurna. Tidak ada yang kekurangan. Ini sudah desain Allah, tidak ada yang tidak ada kekurangan. Nah, itu sudah tajalli. Biasanya makomnya namanya mahabbah, tumakninah, dan ma'rifat. Amal solehnya namanya lit tahaqquk. Jadi orang kalau sudah makomnya ma'rifat, sholat, ya ibadah, tapi ibadahnya bukan cari surga, bukan ingin dekat pada Tuhan, tapi ingin mendapatkan hakikat, ingin menggapai hakikat. Nah, hakikatul haqaiq adalah Allah. Yang paling hak adalah Tuhan. Yang tidak ada unsur kepalsuan hanyalah Allah. Hakikat selain Allah pasti ada unsur besar kecil, sedikit banyak kepalsuan. Yang tidak ada unsur kepalsuan hanya Allah. Semua mengandung unsur kepalsuan. Seorang yang masih dalam tahapan pertama takholli, kalau zikir itu namanya zikrul asma. Zikrul asma.
Tahapan pertama yang takol itu, kalau takol sama tobat, zikirnya zikrul asma. Jadi ketika minta pada Allah berdoa, itu ya Razzaq, ya Aziz, ya Jalil, ya Azim, ya apalagi? Ya Rafi', apalagi? Ya Kabir, ya Alil Muta'al. Ya Allah, minta rezeki, minta kemuliaan, minta kedudukan tinggi, minta sehat. Itu ketika zikir kepada Allah, yang diminta itu tertentu sudah. Rezeki, kedudukan, uang, ya Razzaq, ya Ghani, ya Hamid. Ketika baca doa ya Ghani Hamid, dibayangkan duit itu numpuk sakarung-karung itu, berkarung-karung itu. Ya Ghani, ya Hamid, aghnini bi halalika haram. Berilah saya kekayaan yang halal. Itu dibayangkan sudah uang tok itu. Namanya zikrul asma, ya bagus. Zikir minta kepada Allah bagus, tapi ini masih sebatas yang dizikiri, yang diingati asmanya Allah. Asmanya Allah. Bagus. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, nanti saya kabulkan. Nah, tapi zikir yang paling rendah ini. Zikir yang paling rendah. Nah, kadang-kadang kalau saya lihat ada orang diangkat jadi menteri, sujud syukur, itu ngapain disyukur? Ngapain disyukur dulu? Kalau saya malu, lihat aja malu, lihatnya tuh malu. Ya musibah singkatnya lah, nggak usah syukur lah, pokoknya jadi menteri aja nggak usah syukur. Nah, tahapan kedua yang tahalli, zikirnya zikrus sifat. Jadi yang dizikiri yang kedua ini sifatnya Allah, bukan lagi namanya, tapi sifat. Ini namanya 99. Namanya 99. Kalau zikrul sifat, ini yang tahalli ini. Nama-namanya tawakal dan bersyukur, sifat ada 7. Jadi ketika apapun yang terjadi, dia akan ingat ya Qadir, ya Allah zat yang berkuasa, ya Murid, Allah yang berkehendak, ya Alim, yang mengetahui, ya Sami', ya Basir, yang mendengar dan melihat, ya Hayy, yang maha hidup, ya Mutakallim, yang memiliki kalam. Jadi sifatnya Allah itu ya, sifatnya Allah yang 7 itu, kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam. Itu setiap detik tidak putus-putusnya mengalir ke alam semesta ini. Alam ini bisa ada, kita semua bisa ada, karena sami'nya Allah, basarnya Allah, kalamnya Allah, hayahnya Allah, ilmunya Allah, kudrah dan iradahnya Allah. Seper-1000 dari 1 detik aja ada yang putus, berantakan dunia ini. Allah kok berhenti kalam, Allah kok berhenti hidup, Allah kok berhenti ilmu, Allah kok berhenti mendengar, berhenti melihat. Alam sudah gak karu-karuan sudah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaiha fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah mengatur alam semesta ini dari langit sampai ke bumi, kemudian dari bumi sampai ke langit balik lagi dalam waktu sehari, yang sehari itu menurut ukuran manusia alfisanah, 1000 tahun, itu ukuran kita. Jadi artinya apa? Artinya kita ini bisa ada, bisa bernapas, bisa melangkah ke sana kemari, ya punya akal, ya punya hawa nafsu, ya punya ini karena sifatnya Allah. Kita punya pendengaran, kita punya penglihatan, kita punya kehendak, kita punya kemampuan, kita punya hidup, kita punya kalam, kita punya ilmu. Setiap hari kan gitu yang dipakai. Yang dipakai oleh kita apa sih setiap hari? Pendengaran saya, penglihatan saya, ucap kalam saya, ilmu saya, kepandaian lah, kekuasaan, kemampuan dan kehendak saya yang terjadi sehari-hari ini. Nah itu semua suplai dari asma Allah. 1 detik saja nggak disuplai, kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa berbicara. Jadi sekali lagi seperti sering saya katakan, tidak boleh terlintas sedetik pun bahwa kita ini ada, tapi harus selalu dalam diri kita, selalu kita ini diadakan. Jangan terlintas sedetik pun bahwa saya ada ketua PBNU, saya menteri, saya lurah. Jangan sedikit pun ada. Ego kita harus dikasih X merah. Ketika kita menonjol, kasih cepat, kasih X merah, cepat-cepat. Bahwa kita ini tidak ada, hanya kita ini diadakan. Jadi pendengaran kita karena pendengaran Allah,
Penglihatan kita karena emanasi dari penglihatan Allah. Kekuasaan kita, kemampuan, kehendak dan seterusnya, itu semua emanasi dari sifatnya Allah tadi. Jadi zikir yang kedua yang kelas menengah, ketika kita gak punya uang atau sakit atau lagi kena musibah, yang kita zikiri ya Qadir, ya Murid, ya Sami', ya Basir, ya Alim, ya Hayyu, ya Mutakallim. Kalau tadi yang kelas rendah apa tadi? Gak punya uang ya Razzaq. Kalau pangkat yang naik ya Aziz. Kalau lagi kena musibah ya Kabir, ya Qawi, supaya kuat. Itu masih asma rendah. Kalau kelas 2 ini agak tinggi. Jadi yang kita sebut, yang kita eling, yang kita ingat itu asma, sifatnya Allah yang 7 itu. Tahapan yang tingkat terakhir, grade yang paling tinggi adalah, nah ini, saya juga bisa ngomongnya saja ini, nggak bisa lakoni. Yang ketiga ini, yang sudah makomnya tumanina, mahabbah dan ma'rifat. Zikrul zat. Ketika kita gak punya uang atau kena musibah, lagi gak enak lah, lagi kena musibah, kena malapetaka, kita zikir ya Allah. Ngomong ya Allah itu tidak disertai dengan permintaan. Tidak disertai dengan permintaan. Betul-betul yang kita ingat adalah zatuhul mutlaqah. Bisa gak nulis? Zatuhul mutlaqah al-mujarradah anin nisab wal idhafat. Kalau bahasa Inggrisnya barangkali gini, the absolute one without relation. The absolute one without relation. Maha tunggal yang sama sekali nggak ada hubung, yang nggak ada relasi, nggak ada artikulasi. Jadi ketika kita kena musibah atau zikir pada Allah, ya Allah, itu betul-betul yang kita zikir itu zatnya, bukan surganya, bukan pertolongannya, bukan rahmatnya. Jangan ke surga, jangan ke bidadari, maghfirahnya pun tidak. Paham nggak? Ampunannya saja tidak saya minta, rahmatnya tidak saya minta. Ini sudah kelas tinggi banget nih. Ketika zikir pada Allah, yang kita zikiri betul-betul zatnya, bukan rahmatnya, bukan maghfirahnya, bukan ma'unahnya, pertolongannya, bukan syafaatnya, apalagi surganya, apalagi bidadarinya. Enggak ingat sama sekali. Yang betul diingat adalah zatnya. Ada yang mau komentar? Terus caranya gimana? Gini caranya. Dari pagi sampai malam silahkan zikrul asma. Duit ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ayo silakan. Lulus ujian, lulus ya Alim, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Fattah, ya Alim. Ya Qawi, biar kuat, biar strong, ya Qawi. Tapi mbok sehari semalam itu 5 menit ada yang zikr zatnya. 5 menit. Jadi kalau malam tahajud ada zikir zatnya, jangan zikir sifat dulu dari pagi sampai malam sampai pagi lagi itu. Ya, misalkan ada zikir asma'nya. Zikir asma'nya panjang. Dan zikir sifat yang 7 itu pada isya lah. Berapa? Setengah jam lah. Ya Qadir, ya Sami', ya Basir. Bukan hari begini ya. Saya ngomong zikir itu bukan berarti harus mulutnya ngomong. Dalam hatinya tuh loh. Dalam hatinya, kalau siang, ya Allah rezeki, ya Allah rezeki, ya Allah rezeki, ya Allah uang, ya Allah uang, ya Allah duit, ya Allah mobil, ya Allah. Kita kalau doa di multazam mau nangis, ada orang Pakistan lagi berdoa saya sampai ketawa. Ya Allah, hurma apa? Syuhul fi, fulus fi, hurma ma fi. Ya Allah, pekerjaan ada, uang sudah ada, istri yang belum ada. Jadi ketawa mau. Saya ulangi lagi. Dari pagi sampai sore silakan zikr asma. Ya Allah rezeki yang gampang, ya Allah badan yang sehat, ya Allah ujian lulus, ya Allah anak sehat, keluarga sehat. Nanti pada isya zikrul sifat. Ya Allah kekuasaanmu, ya Allah pendengaranmu, ya Allah penglihatanmu, ya Allah ilmumu, ya Allah kehidupanmu, ya Allah kalammu, firmanmu. Yang diingat itu yang bukan minta duit, bukan, tapi kekuasaannya, kehendaknya itu loh. Itu yang kelas menengah. Nanti tahajud atau qobla subuh lah. Kalau nggak tahajud jam 6 ya jam 4 kan sudah bangun, setengah 5 udah bangun. Coba 5 menit aja setelah sholat sunnah itu zikrul zat.
Coba hatinya Allah, 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 tidak dibarengi dengan permintaan, tidak dibarengi dengan proposal. Ya, iya, tidak minta apa-apa, tidak minta apa-apa. Jangankan minta uang, minta rahmatnya, minta maghfirahnya, minta syafaat barokahnya, tidak. Betul-betul yang dikiri adalah zatnya Allah, az-zatuhul mutlaqah, az-zatul mutlaqah, yang absolut, al-mujarradah, yang tanpa anin nisbabil idhofat, relasi atau sandaran. Zatnya Allah itu absolut, tanpa sandaran. Allah itu bukan siapa-siapanya. Beda kita. Kalau kita pasti saya ini bapaknya Muhammad, anaknya Kiai Agil, pasti gitu pasti. Suaminya Ibu, kakaknya Mustafa, adiknya Jafar, pasti gitu. Tapi Allah enggak. Allah enggak punya nisbat namanya, enggak punya nisbat namanya. Kalau saya semua punya nisbat. Saya ini anaknya Kiai Agil, bapaknya Muhammad, adiknya Jafar, kakaknya Mustafa, itu nisbat namanya. Wal idhofat itu apa? Ya tadi apa? Ketua umum atau apalah kira-kira itu. Nah, kalau Allah betul-betul zat yang mutlak. Nanti kita ulangi lagi, nanti kalau sudah entah ngaji sampai apa enggak, mudah-mudahan sampai. Kalau udah bicara zatul wujud, kalau udah bicara panteisme, nanti akan lebih dalam lagi kita bahas zatnya Allah yang mutlak itu. Zatnya Allah mutlak, jadi yang mutlak itu zatnya. Begitu sampai sifatnya sudah tidak mutlak, begitu sampai asmanya sudah tidak mutlak. Artinya dibanding zatnya itu loh, masih mutlak zatnya. Cuma kalau sifat itu atau asma itu yang relasi hubungan dengan makhluk. Jadi yang memberikan kehidupan pada manusia, ya sifatnya Allah Al-Hayy itu. Yang mengatur kehidupan dunia, ya sifatnya itu. Memberi rezeki, ya sifatnya Allah Al-Razzaq itu. Yang memberi kita kecerdasan, ya sifatnya Allah Al-Fattah itu, bukan zatnya. Paham betul? Paham enggak? Jadi yang ngatur makhluk ini, ya yudabbirul amra minas sama'i ila al-thumma ya'dil fi yawmin kan fasana, itu sifatnya dan asma'nya. Yang memberi rezeki pada makhluknya, sifatnya Allah Ar-Razzaq. Yang memberi kesehatan, kemuliaan kepada kita, ya sifatnya Allah Al-Aziz itu. Asmanya Allah Al-Aziz, bukan zatnya. Kalau zatnya tidak ada hubungan dengan kita. Kalau zatnya tidak ada hubungan dengan kita. Zatnya maha tunggal, maha absolut, al-ahadul mutlak. Al-ahad bukan al-wahid. Kalau wahid nanti bisa juga wahid itu awalnya bilangan dari ada kelanjutannya 1, 2 gitu. Kalau ini ahad. Ahad itu la tarkib wa la tajzi'ah. Tidak ada struktur, tidak terstruktur, dan tidak pula tidak diurai. Ahad bukan wahid, bukan. Wahid yang satu, wahid mana yang satu. Kalau ahad tunggal, ngomong tunggal kan terlalu panjang. Kita ngomong ahad terlalu panjang itu, terlalu panjang bagi Allah yang maha satu itu. Paham betul? Kita mengatakan Allah itu ahad, ngomong ahad itu terlalu panjang, terlalu lama. Mau mensifatnya Allah yang satu itu. Tapi karena nggak ada lagi bahasanya ahad, makanya dikirnya orang sufi nanti la ilaha illallah, nanti Allah itu nanti hu. Nggak pernah ikut zikir jadi nggak pengalaman. Ada yang hu itu supaya Allah saja yang hadir. Kalau la ilaha illallah terlalu panjang, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Soperup siapa tahu, baru la ilaha sabar petir mati. Belum sampai illallah. Baru la ilaha serangan jantung mati. Musyrik itu. La ilaha belum sampai illallah, jantung nyerang, keserangan jantung mati. Musyrik itu. Jadi daripada panjang illallah, masih kepanjangan Allah, masih kepanjangan hu. Ada terkata ya gitu, terkata. Qadir Naqsabandiyah itu hu. Sekali lagi saya ingatkan, kenapa qul huwallahu ahad? Kenapa enggak qulillahu ahad? Qul huwa, katakanlah Muhammad huwa dia itu apa? Allah ahad, Allah maha satu, maha tunggal. Kenapa ada huwa segala? Supaya hadir dalam hati. Misalkan ente lagi ngomong, lagi duduk, nunggu sekjen datang. Dia datang, langsung dia tuh di sini ada wajahnya sekjen di sini. Tapi kalau Pak Marsudi datang, enggak hadir.
Coba maksud datang, nggak hadir, nggak terapa? Nggak bukan terekam. Tidak tasawur, tidak tergambar, tidak terform. Tapi kalau dia datang, langsung kita semuanya, itu dia datang. Dia tuh langsung kita menformkan, menghadirkan yang datang sekjen. Mukanya kelihatan di sini. Kalau dia, tapi kalau Pak Maksud datang, dingin saja, normal saja. Makanya, qul, katakan Muhammad, huwa, dia. Nah, dia siapa itu? Allah Ahad. Dia Allah, yaitu Allah. Jadi zikir ada 3 macam. Zikrul asma, zikrul sifat, zikrul zat. Mari kita belajar sejak mulai besok, sehari semalam ada zikrul zatnya. Ada zikir yang tanpa ada permintaan, tanpa dibarengi permohonan. Betul-betul hanya ingat pada Allah. Makanya orang yang zikirnya sudah zikir zat, itu nanti akan mendapatkan wurudul nur, akan terjadi tersinarkan ya, illumination, akan mendapatkan illumination dari nur Allah. Mukanya nanti jernih, mukanya padang gitu loh. Kenapa kita mukanya gelap? Karena banyak permintaan, karena banyak kemauan. Walaupun minta pada Allah, Kenapa kita mukanya gelap, berat muka itu kelihatannya? Karena banyak keinginan, terus banyak permintaan. Ya Allah uang, ya Allah pangkat, ya Allah. Mukanya kecuali proposal, kebanyakan proposal, walaupun pada Allah. Jadi kalau yang zikr zat tanpa proposal, itu yang bikin sinar, muka kita bersinar, muka kita beraura, ringan saja, padang, terang muka kita, karena tidak punya permintaan apa-apa. Karena nggak punya kehendak. Nah, syukur-syukur nanti lama-lama zikr zatnya lebih panjang daripada zikr asma'nya. Yang sekarang belajar sudahlah, yang minta-minta silakan yang panjang saja. Jadi nanti ada zikr zatnya 5 menit sehari semalam itu. Kira-kira itu. Ada komentar Pak Sarir, mau komentar tadi silakan. Kita tadi kadang-kadang kita itu suka membayangkan Allah itu dalam bayangan kemakhlukan gitu. Nah itu menghilangkannya itu loh. Gimana? Karena padahal zat Allah kan tidak bisa dibayangkan seperti makhluk atau apalah zatnya. Nah ketika melakukan zat dalam bahasa kita, zat itu kan benda seolah-olah. Nah ini makanya nih bagaimana nih coba maksud saya. Jangankan Allah, kita tidak bisa membayangkan yang bersifat abstrak. Apa yang nama besar? Yang namanya besar itu apa sih? Ya gunung, itu contohnya gunung. Apa yang namanya putih? Apa yang namanya manis? Putih ya itu baju, ya itu contohnya itu sih. Definisinya putih apa? Definisinya besar apa? Definisinya manis apa? Gak bisa, jangankan mendefinisikan Allah, mendefinisikan sesuatu yang bersifat abstrak aja gak bisa kok. Tidak semua sesuatu bisa didefinisikan. Ada orang tanya pada Sayyidina Ali, di mana Allah? Jawabnya, yang menciptakan di mana nggak bisa ditanyakan di mana. Allazi yu'ayyinul ain la yuqalu lahu ain. Yang menciptakan di mana tidak bisa ditanyakan di mana. Kaifa Allah? Allah seperti apa Allah itu rupanya? Yang menciptakan seperti apa tidak bisa ditanyakan seperti apa. Allazi yukayyiful kaif la yuqalu lahu kaif. Allazi yukayyiful kaif la yuqalu lahu kaif. Yang menciptakan kaifa seperti apa tidak bisa ditanyakan kaifa. Yang menciptakan di mana tidak bisa ditanyakan di mana. Artinya, jadi yang menciptakan rupa nggak bisa dikatakan rupanya seperti apa. Yang menciptakan tempat nggak bisa ditanyakan tempatnya di mana. Allah menciptakan semuanya, ya rupa, ya tempat, maka nggak bisa dikatakan tempatnya Allah di mana atau rupanya Allah seperti apa. Yang menciptakan rupa Tuhan dan akan rupanya seperti apa. Perkembangan tasawuf. Awal mula sufi itu, tasawuf itu bersifat perilaku, merupakan perilakunya zuhud dari Rasulullah sendiri dan perilaku zuhud dari para sahabat sebelum menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Kalau sekarang ilmu dokter bidang tasawuf kalau sekarang.
Kalau sekarang mata kuliah tasawuf itu. Kalau dulu enggak, asalnya tasawuf itu bukan ilmu. Perilakunya Rasulullah dan perilakunya as-salafus salih. Hadzal ilmu minal ulumi syar'iyyah al-haditsah fil millah. Ilmu tasawuf ini termasuk ilmu syariat Islam yang baru. Wa asluhu anna tariqata haula il-sufiyah lam tazal 'inda salafil ummah wa kibariha minas sahabah wat tabi'in tariqatul haqq wal hidayah. Jadi asal mulanya tasawuf itu bukan ilmu, tapi perilakunya salafus saleh generasi pertama dulu dan para sahabat. Wa asluha, asal mulanya atau pokoknya tasawuf itu adalah al-uquf 'alal ibadah, hanya mementingkan ibadah, wal inqita' ila Allah, dan hanya menuju Allah, wal i'rad 'anid dunya wa zinatiha, berpaling dari gebiarnya gebiarnya dunia dan daya tariknya. Nah, suatu ketika ada sahabat minta pada Rasulullah, minta dikasih nasihat. Dullani mana? Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amal apa kalau saya amalkan Allah cinta saya, masyarakat pun, teman-teman pun mencintai saya. Itu apa itu, amal apa itu? Amal apa ya Rasulullah kalau saya amalkan Allah mencintai saya dengan amal itu, dan masyarakat sekitar pun mencintai saya? Jawabnya Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah dari dunia, nanti Allah mencintai kamu, dan zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, nanti manusia mencintai kamu. Jadi kalau sudah jadi ketua umum sudah ada, jangan jadi ketua umum dong. Kalau sudah jadi presiden sudah ada, jangan jadi presiden. Ya kecuali nanti waktunya datang. Paham nggak? Kalau yang sudah pegang bisnis pom bensin sudah ada, ya jangan bisnis pom bensin sudah ada kok. Pokoknya sudah dipegang oleh teman itu jangan diganggu. Itu nanti manusia senang semua sama ente. Mengapa manusia tidak senang dengan saya, dengan kita? Karena kita menginginkan sesuatu yang sudah ada di tangan teman itu. Yang sudah jadi anggota Komnas HAM sudah ada, biarkan. Yang jadi DPR sudah jangan jadi caleg. Yang sudah jadi caleg sudah ada, maju caleg. Jadi saatnya kita mau melakukan sesuatu yang belum ditangani oleh teman, nanti teman akan, nggak ada yang nangani, dia nangani. Wah itu malah dibutuhkan teman kan. Kalau sudah teman lagi megang sesuatu, jangan iri atau jangan menginginkan sesuatu yang sudah ada di tangan teman itu. Bisa dibentrok itu loh, bisa kita bentrok dengan teman, dengan sesama manusia. Kita menginginkan sesuatu yang sudah ditangani oleh orang lain. Maka kalau kita ingin disenangi manusia, jangan menginginkan sesuatu yang sudah sedang ada di tangan teman atau orang lain. Contohnya ya mau bisnis apa? Mau bisnis apa misalkan? Bisnislah yang belum ditangani orang. Mau ingin kedudukan apa? Cari kedudukan yang belum ditangani orang, yang belum diduduki orang. Kalau ketua umum PBNU sudah ada, jangan yang ketua umum. Yang jadi presiden sudah ada, jadi bupati sudah ada, misalkan jadi gubernur DKI sudah ada, jangan ingin jadi gubernur DKI sudah ada kok. Nanti kalau sudah saatnya nanti boleh. Ya sudah, bisnis bensin sudah, bisnis daging sudah. Berarti nggak boleh ada persaingan. Ya makanya kalau ingin disenangi, katanya tadi sahabat tanya, amal apa yang kalau amalkan Allah senang saya, manusia pun senang saya. Nah itu, kalau sudah ditangani manusia, orang jangan kamu ingin seperti dia, nanti timbul persaingan.
Makanya MUI menentang NU label halal itu karena dia merasa tersaing. Ini Majelis Ulama menentang ini, Majelis Ulama menentang bahwa NU punya badan halal sendiri. Contoh ya, empek-empek di Palembang itu label halalnya itu 6 juta rupiah. Bayarnya ke Majelis Ulama 6 juta. Nanti kita bikin 1 juta aja lah. Apa gratis aja? Gratis aja udah. Imam Fudail bin Iyad dalamnya tabi'in, ditanya tentang zuhud. Zuhud apa sih? Ar-ridho 'anillah, ridho dengan ketentuan Allah, itu dah namanya zuhud. Nah, sedangkan ridho itu makom ke berapa tuh? Makom berapa ya? Makom ke 5. Taubat, wara', zuhud, tawakal, ridho. Itu baru mencapai zuhud itu yang sebenar-benarnya. Sufyan bin Uyainah ditanya tentang orang yang zahid seperti apa? Jawabnya, man idza an'amallahu alaihi ni'matan fasyakaraha wa idza betuliya bibaliyatin fasabara 'alaiha. Ini normatif ini. Orang yang kalau diberi nikmat oleh Allah bersyukur, orang ketika mendapatkan cobaan sabar. Itu namanya zuhud tuh. Kalau Imam Sufyan Tsauri mengatakan az-zuhdu fid dunya qasrul amal. Angan-angannya pendek. Laisa bi'aqil walid wala bilafsil aba. Yang namanya zuhud asketisme itu bukan berarti makannya harus tidak enak, pakaiannya harus jelek, tidak. Yang penting dengan dunia ini tidak panjang angan-angan. Jadi takut Tuhan itu kolab, maka untuk anak disiapkan sekarang. Takut naik Tuhan ketika anak saya besar, Tuhan sudah berkurang kemampuannya. Kira gitu apa? Kalau yakin bahwa Tuhan itu masih kaya sampai kapanpun, dia nggak usah bikin anak teman-teman lah. Kesimpulannya kata saya ini, omongan saya ini, nastati an naqul, saya berani mengatakan bahwa zuhud adalah at-thiqah bima fi yadillah, percaya dengan apa yang ada di tangan Allah, was-sabr 'ala al-makari wal masa'ib, sabar mengalami ujian atau musibah, wal khasyah min Allah wahdahu fil qalb, dan takut kepada Allah satu-satunya. Nah, ini bisa mendapatkan seperti ini kalau dengan tafakkur dan tadabbur. Belum tentu nyun sewu tapi jangan ngomongkan orang lain. Belum tentu ulama kiai santrinya 10.000 zuhud. Belum tentu yang hafid Quran itu belum tentu. Yang hafal Quran itu belum tentu hatinya zuhud. Nah, kalau semaan jadi amplopin terus ya bukan. Kalau semaan jadi amplopin tadi dimuliakan enggak zuhud. Pokoknya sudah ada as-siqah bima fi yadillah, percaya kepada Tuhan, apa yang ada di dalam Tuhan, itu baru namanya zuhud tuh. Nah, sekarang perkembangan tasawuf setelah perilaku ulama tadi, perilaku salafus saleh, generasi tabi'in, zuhud dengan dunia, meninggalkan kelezatan, kemewahan, meninggalkan kemewahan jabatan. Ini kan asal mulanya tragedi yang menimpa ahli bait. Terus terang saja, nanti dikira Syiah saya enggak. Asal mulanya tragedi yang menimpa ahli bait, terutama Sayyidina Husain dan keluarganya dibunuh di Karbala dengan sangat sadis. 74 keluarga Nabi dibunuh dengan sadis sama Islam. Kemudian terjadi kelompok orang Syiah yang bakain, nangis terus rame-rame, menangisi tragedi itu. Kemudian ubad, hampirlah politik, sholat terus gitu. Zuhad, lepas dari dunia, nggak ngejar dunia, karena melihat dunia itu sumbernya malapetaka, sumbernya perang, konflik, saling membunuh, sampai cucunya Nabi Rasulullah, cucunya Nabi dibunuh. Baru Nabi meninggalkan baru 50 tahun, kan 61 kejadiannya, 63 lah. Nah, 61 Hijriah kejadian Karbala itu. Baru Nabi Muhammad baru wafat tahun 10 Hijriah, jadi baru 50 tahun cucunya sudah dibunuh. Cuma orang Jawa, kucingnya kiai aja dihormatin, apalagi cucunya.
Ayamnya kiai aja nggak berat. Kalau lagi makan nasinya dibiarkan biar ayamnya kiai. Ayamnya kiai. Lah kalau orang Arab, cucunya Nabi dibunuh dengan sadis luar biasa. Semua anaknya Husain mati semua kecuali satu, Ali Zain Abidin. Karena tidak keluar dari kemah karena lagi sakit. Yang keluar kemah karena cari air, cari minum itu. Yang keluar mau cari air, dipanah mati semua. Sampai anaknya digendong oleh Husain pun kena panah. Dikira itu air diminum oleh anaknya itu. Jadi Husainnya kena panah, dikira itu air diminum oleh anaknya itu. Tapi akhirnya ya Husainnya anaknya juga dipanah dan mati di pangkuannya, di pelukannya Husain. Kalau bahasa tragedi Karbala, kita layak memang menangisi itu. Bukan tragedi Ahlul Bait, tragedi kemanusiaan. Bukan hanya tragedi Ahlul Bait atau Syiah, bukan. Tragedi kemanusiaan yang mengotori sejarah Islam. Dan yang heran, tapi jangan ikut campur ya, jangan ikut campur hati Anda ini. Yang jadi komandan pasukan yang membunuh Husain itu namanya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'adnya Fatihul Qadisiyah, yang mengalahkan atau yang memenangkan perang Qadisiyah melawan Persia. Anaknya memimpin pasukan membunuh Husain. Coba, luar biasa gak itu? Perang saudara itu luar biasa gak itu? Kita kadang nggak masuk akal kadang. Nah, dengan demikian maka lahirlah kelompok-kelompok yang sudahlah, ambillah dunia, ambil politik sana, ambillah. Waktu itu semua orang Arab berpolitik, semua sibuk dengan politik. Maka kebanyakan ulama, kebanyakan para zuhad namanya mawali. Mawali itu apa? Orang ajam, bukan Arab tapi sudah berbahasa Arab karena masuk agama Islam, bahasa Arab, namanya mawali. Ulama itu semua bukan orang Arab. Ayo sebutkan ulama siapa? Nanti bukan orang Arab pasti. Ulama ahli hadis 10, tidak satu pun orang Arab. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i Arab, Imam Malik Arab, dua lagi bukan Arab, Hanafi dan Hambali bukan Arab. Tabari, Ghazali, Syahristani, semua bukan orang Arab itu. Sedikit sekali ulama itu Arab, orang Arab, karena sibuk dengan politik dan dunia ketika masa-masa abad pertama itu. Sehingga ilmu diwarisi oleh ajam yang bukan darah Arab tapi namanya mawali, sudah sudah afiliasi afiliasi dengan Arab, asimilasi, ahli tafsir besar At-Tabari, bukan orang Arab, orang Tabaristan. Orang Tabari itu Abu Jahal. Siapa lagi? Hasan Basri, bukan orang Arab. Bapaknya aja masih tahanan perang, namanya Syekh Yasar. Fudail bin Iyad, Sufyan Tsauri, gak ada orang Arab itu. Ya sudah kan jadi tahanan perang, kemudian menjadi Islam, bahasa Arab terus Arabisasi bahasa dari situ. Yang heran tuh Persia itu satu negara masuk Islam sekaligus, semua masuk Islam. Persia, negara itu sampai bahasa menjadi Arab sampai. Sekarang aja lahir bahasa Persia lagi. Dulu hilang bahasa Persia. Tulisannya itu pakai huruf Arab tulisannya. Kalau Romawi, Kristen pelan-pelan masuk Islamnya, tapi toh jadi akhirnya Islam semua sih. Turki dulu Romawi, Turki itu. Yang sangat sedikit orang masuk Islam, orang Yahudi. Tidak lebih dari 10 orang masuk Islam, orang Yahudi itu. Abdullah bin Salam, Wahb bin Munabbih, itu aja. Gak lebih dari 10 orang lah. Cari istri Rasulullah Hafsah binti Huyai, itu Yahudi masuk Islam. Kebanyakan Yahudi gak mau masuk Islam, sampai mati, sampai dibunuh pun siap. Kalau Kristen, seluruh Syria, Palestina mayoritas masuk Islam. Persia, Majusi, Zoroaster, seluruh negara Iran, negara Persia masuk Islam semua. Sampai bahasa ganti Arab, ilmunya pun ganti ilmu Islam. Hanya kecerdasannya masih mereka, karena mereka beradab sudah lama, berperadaban sudah lama. Maka ilmu akhirnya yang membangun orang Persia. Imam Junaid orang Persia, Ghazali Persia, siapa yang berpersia? Semua Persia. Imam Hambali Persia, Abu Hanifah Persia. Dan menyikapi itu lama-lama kelompok yang nangis tadi, nangis politik. Nah, sebagian dari kelompok umat Islam ada yang nangisnya bukan politik, tapi nangis betul-betul minta taubat kepada Allah karena melihat tragedi yang menimpa
Ahlul Bait di Karbala itu. Dari waktu itu ada gerakan nangis antara maghrib sampai isya, tiap malam itu nangis, gerung-gerung, berteriak-teriak nangisnya. Bagian banyak nangis politik. Tapi yang lain ada yang nangis, betul-betul nangis taubat lah, menyesali kejadian Karbala itu. Sampai sekarang orang nangis ada 2 macam sampai sekarang. Jadi ini yang saya tulis banyak ini, ketika tasawuf belum menjadi ilmu, masih bersifat zuhud, banyak sekali perkataan ulama ini. Ya. Ibnu Taimiyah ditanya, orang melarat sabar dengan orang kaya yang bersyukur, baik mana? Baik mana Pak Bina? Baik orang kaya bersyukur. Kalau orang sufi tentu jawabnya baik orang melarat yang sabar. Karena tidak ada hisab, tidak ada periksaan nanti di akhirat. Kalau orang kaya walaupun ya nggak boleh audit, ya tidak akan jadi audit. Kalau orang kaya walaupun dermawan tetap aja ada audit nanti, tetap aja ada audit. Ya. Imam Ruwaim mengatakan zuhud adalah tarku hududin nafsi min jami'i ma fid dunya. Bagian hawa nafsu yang ingin mendapatkan kenikmatan dunia di-delete, itu baru zuhud namanya. Kalau Imam Syibli mengatakan begini, az-zuhdu ghaflah, zuhud itu teledor, keteledoran zuhud itu. Kenapa? Li'anna dunya la syai' wa zuhdu min la syai' ghaflah. Wong dunia ini gak ada apa-apa, disuhudin. Dunia ini tidak ada apa-apa, lah kok disikapi zuhud? Paham itu? Berarti orang zuhud orang teledor, orang hebat, orang teledor, orang yang enggak jeli lah. Zuhud itu meninggalkan dunia atau tidak menyintai dunia. Dunia itu tidak ada, kata Imam Syibli. Lah kok disikapi zuhud? Berarti orang zuhud itu orang teledor. Imam Syibli ini. Imam Syibli selalu melek tiap malam. Kalau matanya ngantuk dikasih garam matanya. Kalau nggak percaya baca Risalah Qusyairyah halaman 160 juz awal. Menurut Abu Ali Ad-Daqqaq, gurunya Imam Qusyairy, Abu Ali Ad-Daqqaq gurunya Imam Qusyairy yang wafat tahun 406, az-zuhdu an tatruka dunya kama hiya. Yang namanya zuhud mencuekin dunia seperti begitulah. Nggak usah mengatakan saya cari uang ini untuk bangun masjid. Nah itu malah nggak zuhud, malah nggak. Jangan mengatakan abni biha masjidan wa u'ammiru biha ribatan. Saya mau bangun pesantren, mau bangun masjid, maka saya cari dunia. Gombal itu. Orang walaupun mau bangun masjid, mencari dunia kan harus dipikir. Kau harus dipikir nih. Pak tadi mampu itu, Pak tadi. Jadi kalau pengen bangun masjid, golek duit, kan cari uang dipikir nih. Kalau dia mikir duit, berarti sudah nggak suruh. Walaupun alasannya untuk bangun masjid, walaupun alasannya untuk kebaikan, tapi cari dunianya kan mikir. Sendiri Rasulullah mikir terus balik, dagang ini, usaha ini, cari uang ini, proposal terus lah kemana? Kalau nggak proposal nggak ada pejabat, keringetnya, kemeringet padahal. Dapat apa enggak? Dapat deg-degan. Menurut Imam Abu Hafaz yang punya kitab Awariful Ma'arif, az-zuhdu la yakunu illa fi halal. Yang namanya zuhud mensikapi barang halal, barang haram jelas ya. Kalau barang haram ya wajib kita tinggalkan, harus kita tinggalkan. Yang namanya zuhud ini halal tapi tak tinggalkan. Yang namanya zuhud ini halal tapi saya tinggalkan, nggak saya cari, nggak saya cintai, nggak saya angan-angan, nggak saya pikir. Barang halal. Nah, kalau barang haram ya bukan zuhud, namanya itu sudah wajib itu sih. Tapi ada orang mengatakan, wah kalau saya uangnya syubhat itu nggak ada. Kalau harta saya syubhat aja nggak ada. Juga haram semua. Nah,
Tak kira haram semua. Cari uang haram itu sulit loh, halal. Imam Abu Yazid Al-Bustami ditanya, kenapa Anda sampai mencapai makom ma'rifat? Jawabnya, bibatnin ja'i' wa badanin 'ar. Dengan perut lapar dan badan yang telanjang. Telanjangnya tidak bermewah-mewah. Nutupi wajah harus ya. Tidak bermewah dengan pakaian dan dengan perut yang lapar, tidak selalu kenyang, baru mendapatkan ma'rifat. Tidak mungkin orang dapat ma'rifat kalau perutnya kenyang terus, kalau yang dipikirin dunia terus. Dan beliau mengatakan, inni kuntu zahidan salasata ayyam. Awal yamin zadu fid dunya, wa yamin zadu fil akhirah, wa yamin zadu fi kulli ma siwallah. Abu Yazid mengatakan, saya pertama kali dulu belajar zuhud atau masuk ke zuhud, menzuhudi dunia. Saya tidak menyukai dunia. 3 hari. Kemudian saya pindah menzuhudi akhirat. Alah, apa itu surga? Bukan urusan saya. Bukan ke tujuan saya. Itu Abu Yazid. Tahap yang terakhir, zuhud dari apa selain Allah. Menzuhudi apa saja, semua apa saja yang selain Allah. Baru selesai, baru zuhud tenanan itu. Pokoknya selain Allah kita zuhudin. Itu baru makomnya ma'rifat. Kalau zuhudnya dunia masih orang awam itu. Padahal yang pamapu, kimahunan kamu. Zuhud terhadap dunia itu masih orang awam itu. Seorang awam betul. Nah kalau yang kelas menengah, menzuhudi akhirat, tidak ingin surga. Nah yang terakhir, menzuhudi sesuatu yang selain Allah. Kemudian Abu Yazid mendengar ada suara hatif, ya Aba Yazid, innaka la taqwi ma'ana. Kamu akan mampu, ya Abu Yazid. Kamu menzuhudi selainku, kata Allah, gak akan mampu. Apa jawabnya? Hadzal ladzi aradtu. Ini yang saya cari, yang saya gak mampu itu. Yang saya cari justru ini yang saya gak mampu ini. Kemudian ada suara lagi, wajatta. Kamu telah berhasil Abu Yazid. Kamu telah berhasil Abu Yazid. Jadi gimana artinya? Artinya makom ma'rifat itu makom yang ketika manusia sudah tidak mampu apa-apa. Makom ma'rifat itu bisa dicapai ketika manusia tidak terkait, tidak melirik, tidak tidak menganggap seorang gubris apa-apa. tidak pernah mengingat apa-apa selain Allah, baru mencari ma'rifat. Orang rewes. Apa saja. Nah, sampai dikatakan Allah mengatakan kamu gak akan kuat Abu Yazid. Itu yang saya cari. Yang saya gak kuat itu. Yang saya gak kuat itu yang saya cari. Kalau saya kuat itu berarti saya masih sombong. Wajatta. Imam Junaid mengatakan, akhudut tasawuf, saya mengambil tasawuf ini, la minal qil wal qol, bukan dari teori, bukan dari pelajaran, bukan dari mata kuliah, bukan dari ceramah, bukan. Lakin anil ju'i, dari lapar, wa tarkid dunia, meninggalkan kemewahan, wa qat'il ma'lufat wal mustahsanat, dan memutus hubungan dengan sesuatu yang enak dan enak atau indah atau tidur enak, pakai AC, selimutnya mereka romans, mengacu gesek. Jadi saya mendapatkan tasawuf bukan dari teori, bukan dari pidato, bukan dari ceramah, bukan dari mata kuliah, tapi dari perut yang lapar. Dunia saya tinggalkan dan saya putuskan hubungan dengan sesuatu yang enak-enak. Yang enak saya putus. Sebab kalau udah enak itu bagiannya hawa nafsu. Kalau udah enak itu bagiannya hawa nafsu. Paham betul? Udara dingin, yang menyenangkan hawa nafsu. Minum enak, makan enak, tidur enak. Itu yang ngomong enak itu apa? Yang ngomong enak itu apa? Yang rasa enak itu apa? Hawa nafsu. Kita ingin memutuskan dengan hawa nafsu. Putuskan dengan enak-enak itu. Masih enak. Enak ya? Apa? Masih enak juga. Apa? Masih enak juga nih. Bukan rasa.
masalah punya istri, semua sufi kebanyakan punya istri. Kecuali Imam Ghazali punya istri, semua Imam Junaid punya istri. Yang gak punya istri siapa? Banyak. Kebanyakan sufi punya istri, ulama sufi. Imam Junaid punya, Imam Ghazali punya. Masalah istri kan lain. Tidak mengganggu mencapai makom. Istri tidak mengganggu mencapai makom, enggak. Yang mengganggu jabatan, harta, mengganggu itu enggak mungkin. Ya boleh, secara teori bisa. Siapa tahu presiden wali, siapa tahu bupati wali, secara teori siapa tahu, tapi enggak mungkin. Wali atau bupati jadi wali enggak mungkin. Ketua RW aja belum tentu jadi wali, sulit. Karena mikirin jabatan, mempertahankan jabatannya. Tapi faktanya jadi ketua wali. Nih, kata Imam Sulaiman Ad-Darani, salatun man talabahunna faqad rakana ila dunya. Ada 3 hal, barang siapa mencarinya berarti dia telah mencintai dunia. 1, man talaba ma'asyan, barang siapa yang mencari ma'isyah. Coba. Barang siapa mencari ma'isyah, padahal kita wajib mencari ma'isyah padahal. Tapi kata Imam Sulaiman, orang yang mencari ma'isyah berarti sudah jauh dari zuhud, jauh dari makom tasawuf. Yang kedua, ini malah ini bertentangan dengan umum saya tadi. Au tazawwaja mar'atan, atau punya istri. Itu sudah kelasnya jatuh. Ada lagi yang terakhir, au katabal hadis, atau menjadi perawi hadis. Orang yang perawi hadis jauh dari zuhud, jauh dari tasawuf. Kan terkenal nanti. Rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Coba berapa juta orang jam ini, jam sekarang atau hari ini, berapa juta orang Islam yang mengatakan rawahu Bukhari, kan terkenal Bukhari jadinya. Dan sedangkan tasawuf itu nggak mau terkenal. Jadi Imam Sulaiman Ad-Darani, 3 hal berarti orang itu mencintai dunia. 1, mencari ma'isyah. 2, beristri. 3, menjadi perawi hadis. Padahal ini sebaliknya semua. Kan orang lain mundur semua aja. Dah. Beliau itu mengatakan, ma ra'aitu ahadan min ashabina tazawwaj fatabata ala martabatih. Saya tidak menjumpai teman saya yang seprofesi tasawuf, maksudnya yang tetap, yang istiqomah setelah beristri, setelah punya istri. Ya kalau orang udah punya istri berubah, nanti langsung turun harganya. Enggak sih, saya enggak sependapatnya, enggak bisa. Artinya Imam Ghazali punya istri, Imam Junaid punya. Yang Ghazali aja, pegangnya Ghazali ada 1. Imam Qutri Jalani berapa istrinya? Banyak, tetap aja dapat makomnya. Kapan tasawuf itu mulai lahir dan di mana mulai pertama ramai tasawuf itu? Tasawuf mulai lahir bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di Kufah dan Basrah. 2 kota baru dibangun ketika Khalifah Umar. 2 kota itu. Di sana pertemuan peradaban antara peradaban Persia, Arab dan Romawi, dan peradaban kuno Babilonia itu. Jadi peradaban. Disitulah pertama kali ada muncul istilah tasawuf di Kufah. Maka terkenal Zuhadul Kufah, para orang zuhud yang dari Kufah itu terkenal. Munculnya kapan? Munculnya mulai akhir-akhir abad pertama Hijriah dan awal abad kedua.
Di sana dulu, di daerah situ ada daerah yang dekat dari namanya Madain. Madain itu apa? Ibu kotanya Qadisiyah. Madain provinsi, ibu kota provinsi Qadisiyah. Dulu di sana banyak sekali agama di situ. Ada agama Manawiyah, ada Mazdakiyah, ada Majusi, ada Samaniyah. Jadi memang tasawuf itu di samping sumber asli adalah Quran dan hadis atau perilaku Nabi, juga ada pengaruh dari luar. Ada pengaruh dari luar. Karena merupakan peradaban. Tasawuf merupakan capaian peradaban yang tinggi. Dan orang Arab nggak punya peradaban. Ya, pasti itu pengaruh dari luar. Sama dengan filsafat lah. Filsafat juga pengaruh dari Romawi, dari Yunani. Di Basrah juga sama seperti di Kufah tadi. Di Basrah ada orang yang namanya Abdul Wahid, salah satu kolega dari Imam Hasan Basri, yang sangat-sangat zuhud dan sangat-sangat rajin ibadah takut kepada Allah. Sampai-sampai seakan-akan neraka itu diciptakan hanya untuk dia, gitu. Sampai. Nah, ada lagi sampai ada seorang sufi, seorang ulama lah, atau ulama sufi di Basrah, ketika mendengarkan Quran semaput pingsan. Sedang mendengarkan Quran pingsan. Seorang qadi Basrah namanya Zararah bin Aufa, suatu ketika ngimami sholat fajar, membaca surat apa? Fa idza nukira fin naqur. Mudaththir apa Pak? Mudaththir sini. Fa idza nukira fin naqur fa. Ini yang disebut mudaththir. Ketika nanti ditiupkan trompet, maka hari kiamat datang, langsung mati. Imam Zararah itu. Jadi ini fenomena yang ada di Basrah. Nah, kemudian tasawuf juga bagaimanapun hubungannya dekat dengan saling pengaruh dengan gerakan-gerakan Syiah. Hanya Syiah menonjol politik, kalau tasawuf non politik. Syiah itu awalnya memang partai politik. Baru setelah Syiah dimasuki Mu'tazilah tadinya ketika berkuasa kejam dengan ahli sunnah, menghambani ditahan sampai kemudian Mutawakkil ala Allah berkuasa, Mu'tazilah dipecatin, orang-orang Mu'tazilah disingkirkan dari posisinya pada Urban ke kota Dailam. Di Dailam kuburnya Syiah namanya Ibnu Ibad. Dari situlah Syiah menjadi gerakan intelektual, bukan hanya semata-mata partai politik. Sampai sekarang Syiah cerdas orangnya. Jadi prinsipnya taat kepada imam luar biasa, fanatisme terhadap imam luar biasa, tapi intelektualitasnya maju pesat setelah Syiah kemasukan urbanisasi dari Mu'tazilah, yaitu setelah abad ke-3 Hijriah, ke-4 Hijriah. Abad ke-4 Hijriah baru Syiah itu gerakan intelektual juga. Jadi Syiah juga mempengaruhi tasawuf dalam arti berlebihan mencintai ahli bait, mencintai bikin sholawat yang sangat norak, muji-muji Rasulullah yang sangat setinggi langit. Itu saya orang Syiah saja. Ahli sunnah juga niru jadinya. Karena pengaruh Syiah itu. Burda itu norak banget muji Rasulullah itu, Burda itu. Laulahuma sallallahu gimana? Laulahuma sallawala. Ini punya adalah kalau tanpa Rasulullah kita tidak ada, kita nggak tahu apa-apa gitu. Itu orang pertama kali mendapatkan lakob panggilan sufi itu bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, bukan ahli agama lah. Pertama ada 3 orang. Pertama, orang yang pertama kali mendapat panggilan sufi adalah Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Nama lengkapnya Abu Abdullah Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Azdi. Ini orang ini ahli apa? Ahli kimia, mazhabnya Syiah, dari Kufah. Dia sangat zuhud dan dia menguasai beberapa ilmu filsafat juga ahli juga tentang menjadikan sesuatu berubah menjadi kimia ya. Jadi orang pertama kali dipanggil sufi itu Jabir bin Hayyan.
Beliau adalah muridnya Imam Ja'far Shadiq, Imam Syiah yang ke 6. Imam Syiah yang ke-6, Imam Ja'far Shadiq itu. Dan beliau muridnya Imam Ja'far Shadiq. Setiap akan melakukan observasi, dia pasti tidak akan melakukan kecuali izin dulu pada Imam Ja'far Shadiq. Kalau dia dapat restu, itu baru melakukan. Dan setiap akan melakukan penelitian, tidak kurang 100 rakaat sholat dulu. Sholat 100 rakaat, baru berizin ke Imam Ja'far, baru melakukan penelitian. Kita nggak usah sholat, nggak usah sholat. Lahir tahun 100, wafat tahun 161. Beberapa karangan saya punya, itu pun yang ditahqiq, yang diedit oleh Arthur Bury, seorang orientalis dari Tallinn. Banyak sekali karangannya, antara lain kedokteran, filsafat, makulah, kategori 10 itu, mantik, falak, ilmu fisika juga, kimia juga. Jadi sama sekali bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, bukan ahli agama, tapi beliaulah orang pertama kali dipanggil sufi. Itu Jabir bin Hayyan al-Azdi. Yang kedua, orang pertama kali, dan dia Jabir bin Hayyan punya obsesi yang kelewatan. Kalau batu biasa bisa saya jadikan berlian, maka saya harus menghidupkan orang mati, makhluk yang mati lah, yang mati. Saya harus bisa bikin roh. Dan ternyata gagal. Dia mencoba mati-mati supaya bisa menghidupkan orang yang mati, gagal dia. Jadi cloning itu tidak pernah dicoba oleh orang Islam. Cloning itu, yaitu Jabir bin Hayyan. Tapi gagal kan. Yang kedua, yang termasuk pertama kali yang dipanggil sufi adalah Abu Hashim. Abu Hashim Utsman bin Shuraik, yang wafat tahun 150 Hijriah. Beliau mengatakan begini. Ada'ul amal li ajlin nas syirik, wa tarkul amal li ajlin nas riya. Melakukan amal supaya dipuji manusia musyrik. Sholat di rumah, mau selesai udah. Iya. Yang pertama kali ngomongin Abu Hashim Al-Kufi As-Sufi mengatakan, melakukan sesuatu ingin dapat pujian musyrik. Sholat di depan sendiri, kemudian sedekah yang besar sendiri, sedekahnya paling besar sendiri, ngalahin teman-temannya, alim sendirilah, kira-kira jenggotnya panjang sendirilah. Itu musyrik. Kalau untuk manusia, kalau demi manusia. Meninggalkan amal karena takut dipuji manusia, riya. Meninggalkan amal karena supaya tidak dipuji, itu riya. Sholat cuma di belakang sendiri, pada sekjen PBNU itu di belakang, biaya biar dikomentari, atau takut dipuji, tak menghindari pujian. Mau sedekah 10 juta, nanti yang itu dipuji dan sejuta aja biar sama orang, sama yang lain, itu riya. Pokoknya begini, melakukan sesuatu kalau ada pertimbangannya manusia, itu riya. Jangan malas, pada saat itu malas, tapi kalau nggak datang, ada undangan, apa kata orang? Ini nih, apa kata orang ini? Riya itu, 0 itu, pahalanya 0 itu. Itu domain istimewa. Iya, itu istimewa. Domain istimewa. Kembali lagi ke yang lalu. Mau nengok orang sakit, jangan malas ya dulu, tapi kalau nggak datang, apa kata orang? Maunya sendiri. Nggak kesana, tapi nggak apa kata orang. Kalau udah apa kata orang, dah 0 itu, nggak ada nilainya itu. Walaupun 100 juta, walaupun nengok orang mati, nengok takziah, nengok orang iyadah, nengok orang sakit berjam-jam, kalau sudah apa kata orang, kalau saya nggak nengok, rapat jadi malas tuh. Jadi di auditnya 0 dia itu. 0 kalau itu. Auditnya 0.
Bahkan Abu Hashim ini orang pertama kali berpakaian seperti ala pakaian ruhban, atau seperti para rahibnya Kristen, yaitu pakaian yang kasar, yang terbuat dari bulu domba tadi. Dan dia sebenarnya bukan Syiah, tapi dia malah cenderung dekat dengan Bani Umayyah. Jadi kalau gini aja deh, sufi pertama dari Syiah Jabir bin Hayyan, sufi kedua dari kelompok lawannya Syiah Abu Hashim. Tapi ada yang berpendapat jangan-jangan Abu Hashim itu nama samaran dari Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Jadi Yazid yang zalim itu, Muawiyah diganti Yazid. Dan yang zalim itu punya anak yang tidak mau politik, namanya Khalid. Nah, Khalid ini yang menekuni kimia, menekuni simia, menekuni ilmu-ilmu bintang astronomi. Jangan-jangan dia orang yang disebut Abu Hashim itu. Nah, ini pendapat apa yang tidak terkenal. Kemungkinan nama Abu Hashim itu Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga, Abdak dipanggilnya, namanya si Abdul Karim, tapi terkenalnya Abdak. Dia tinggal di Kufah. Bahkan dia orang Syiah juga. Selama hidupnya tidak pernah makan daging. Puasa terus, nggak pernah makan nasi lah. Tapi kan bisa sate yang banyak. Enggak, emang mau makan daging. Nah, makan daging. Dia punya anggapan dunia ini semuanya haram, tidak boleh diambil kecuali yang untuk menyambung hidup saja, untuk kehidupan saja. Ad-dunya haram, la yahillu illa al-akhdhu minha illa al-qut. Jadi kecuali untuk menyambung hidup, lah itu yang halal. Lebih dari itu sudah haram. Lebih dari itu sudah haram dunia ini, menurut Abdul Karim ya, Abdak ini. Wala tahillu dunya illa bi imamin adil wa illa fa haram. Dunia ini bisa halal kalau sudah dipimpin oleh presiden yang adil. Kalau dunia nanti haram, dan orang halal. Selama presiden belum presiden yang adil, yang betul-betul presiden yang ideal, haram ini. Dunia uang yang beredar haram semua ini. Selama presidennya belum presiden yang tenang. Orang NU aja presidennya. Itu refer ke public policy. Iya. Ini pada omongan mengandung arti panjang ini. Selama belum ada pemimpin yang adil, maka hukumnya dunianya haram. Uang beredar haram. Betul juga nanti kalau kita jabarkan dengan kacamata sekarang, atau dengan kacamata politik, benar juga. Ya minimal orang haram banget ya syubhat lah. Jadi itu gambarannya kan sumber minyak diambil oleh non government, dimakan oleh private, tidak untuk keadilan publik. Haram itu. Haram. Sekarang kalau presidennya nggak adil tapi supaya halal, supaya halal. Ya nggak bisa, karena pasti muamalah dengan uang. Dan selama kalau gitu ini sesungguhnya mungkin lebih banyak kembalinya ke kebijakan publik. Artinya harta ini juga bukan harta private tapi harta publik, masyarakat. Ya. Bicaraannya kok juga dilihat. Presidennya adil. Nah, dia juga tidak mau bergaul dengan banyak orang. Terbatas sekali pergaulannya. Dan setiap ketemu orang dia menyampaikan ajaran zuhud. Wa daiman yulqil mawa'id bisuhud. Wis orang mana? Kalau ngajar atau ceramah, enggak ada yang dibahas selain zuhud. Enggak bab haid, enggak bab nifas lah, enggak bab jinabat, enggak. Babnya bab zuhud terjadi bicara dengan masyarakat. Jadi 3 orang pertama kali mendapatkan panggilan sufi. Jabir bin Hayyan, yaitu yang menciptakan ilmu matematik aljabar, lahir tahun 100, wafat tahun 161, murid daripada Imam Ja'far Shadiq. Yang kedua, Abu Hashim Al-Kufi, yang ada kemungkinan dia itu adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah, yang mengatakan bahwa
melakukan sesuatu untuk manusia. Musyrik tidak melakukan sesuatu takut dapat pujian dari manusia, riya. Yang ketiga, abdak ini yang mengatakan dunia semua haram kecuali kalau sudah ada pemimpin yang adil, baru dunia bisa haram. Ya ini nanti setelahnya baru populer. Setelahnya baru populer. Setelahnya nanti lahir Abdul Al-Nisri, Abu Bustami, Al-Hallad, ini setelahnya. Setelah orang tiga ini. Ini orang tiga ini masih dapat titel sufi, tapi beliau sendiri tidak menulis tentang tasawuf, tidak. Nanti setelah ini baru Halaj atau Zurul Al-Misri, Abu Yazid, hal itu baru ramai tentang gerakan-gerakan sufi atau kelompok-kelompok sufi. Dalam kata lain itu orang takut. Tadi ini kan takut. Ya bagi orang sufi takut tuh baik. Takut tuh baik. Orang kalau nggak takut ya melarat, liar nanti. Contoh sectionnya. Iya. Ya, Sekarang begini, ya. bagaimana? Orang ini naik sepeda, saya takut jatuh. Ya saya nggak akan pernah mencoba untuk naik sepeda. Saya mau makan takut sendiri. Nah, kalau takut sendiri itu kan nggak jadi makan. Bukan kalimatnya. Dan maksud saya takut di sini kan lebih baik makan, walaupun sedikit. Lebih baik mencoba untuk naik sepeda daripada hanya bisa naik ke sepeda kemudian takut. Ukurannya begitu tadi, setiap yang menyenangkan diri sendiri itu sudah harus ditinggalkan. Apa yang menyenangkan? Ngaji harus pakai AC, menyenangkan kan? Berarti tinggal. Iya. Duduk dengan kursinya yang enak, apa yang banyak. Setiap ya makanya belum tentu sufi itu orang hafiz Quran sufi berarti katakan. Salah satu, barang siapa melakukan 3 hal maka tidak termasuk orang zuhud. 1, orang cari ma'isyah. 2, yang kawin dengan perempuan nikah. 3, perawi hadis, menekuni profesi merawikan hadis, gak sufi itu. Bahkan di Rasul ini kata-kata pendapatnya Sulaiman Ad-Daron. Sebenarnya pasti terkenal. Gelem orang gelem rawi hadis pasti terkenal. Rawal Bukhari, Rawal Muslim, Rawal Abu Dawud. Yang paling terkenal kan? Orang sufi nggak mau terkenal. Jadi saya itu berarti ada hadis kata Apalah lebih eksperimen tidak halal. Uwais Al-Qarni itu hidup zaman Rasulullah, tapi tidak menjadi sahabat karena tidak ada waktu, tidak tega meninggalkan ibunya lagi sakit sampai Rasulullah wafat. Padahal kalau dia datang aja waktu melihat terus salaman aja Rasulullah balik lagi jadi sahabat. Maka termasuk sahabat harus melihat Rasulullah, harus pernah ketemu Rasulullah baru sahabat. Uwais Al-Qarni tidak, orang Yaman, orang Qarn. Karena melihara ibunya sampai Rasulullah wafat tidak jadi sahabat. Rasulullah ngomong sama Sayyidina Ali dan Umar, nanti kalau ketemu dengan orang dari Qarn, orangnya rambutnya madul-madul, nggak ngawai lah, pakaiannya kumuh, kamu mintakan istighfar kepada dia, pasti diijabahi doanya itu. Begitu pas Khalifah Umar jadi khalifah, ada rombongan haji orang Yaman. Umar tanya, ada nggak ini dari Yaman? Ya, ada nggak dari Qarn? Ada, ini saya dari Qarn. Ada nggak namanya Uwais? Nggak ada nama Uwais. Ya ada si Uwais, tapi alas gembala kambing itu sana coba di Arafah barangkali. Bukan termasuk tokoh, bukan termasuk, nggak pantas diterima oleh khalifah lah, nggak pantas, nggak layak diterima oleh khalifah. Begitu ada yang ngomong ada nama Uwais dari Qarn, tapi itu lagi ngebala kambing di Arafah paling. Begitu ngomong gitu Umar langsung dengan Ali lari mencari di Arafah. Betul, ketemu lagi sholat, kambingnya banyak tuh, beliau sholat. Selesai sholat salam, minta doa, minta dimintakan ampun kepada Allah untuk dosanya kami berdua. Didoakan. Setelah selesai baru tanya, kamu siapa? Saya Umar, ini Ali ini. Langsung dia lari dengan mengatakan, jangan saya mendoakan orang lain, mendoakan saya sendiri aja nggak bisa. Itu Uwais.
pernah dijumpai oleh orang wali juga namanya Haram bin Hibban. Waktu itu ada di pinggir sungai lagi mau wudu. Kata Haram, berilah aku nasihat. Dia diam. Berilah aku nasihat Syekh. Nasihat apa yang diberikan? Diam lagi. Berilah aku nasihat. Jangan nasihati kamu. Saya ini nasihati saya sendiri gak bisa kok. Saya sendiri menasihati diri sendiri tidak efektif, nggak mempan lah namanya, nggak mandi. Jangan menasihati orang lain, nasihati hawa nafsu sendiri dia langsung hilang, langsung lari hilang. Nah, ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, perang Siffin, beliau ada di pihak Ali dan wafat syahid di pihak Ali, tapi kuburannya nggak ada sampai sekarang. Orang katanya kuburannya hilang, artinya sudah nggak bisa kelihatan. Karena dia berdoa kepada Allah tidak mau jadi orang terkenal. Jangan sampai jadi orang terkenal. Nah, ini terkenal. Coba. Itu Uwais Al-Qarni. Tapi kata kepercayaan Jawa, Uwais Al-Qarni nggak mati. Setiap ada orang aneh itu titisan dari Uwais Al-Qarni. Ada orang Tegal apa Purwokerto yang Gus Ali, dipanggil Gus Ali, itu kan titisan Uwais Al-Qarni. Semuanya yang aneh-aneh dan yang jagat-jagat itu titisan Uwais Al-Qarni. Jadi kita ngaji ini hanya sekedar, ya bukan sekedar sih, kita tahu jadi seorang lakoni kan. Nanti kalau nanti seperti, tapi kita tahu lah. Tapi kalau mau belajar dikit-dikit tadi. Zikrul asma silakan yang banyak. Ya Allah minta uang, ya Allah minta sehat, ya Allah minta pangkat, ya Allah minta apa sih, karena zikrul asma mengingat asmanya Allah, ya Ghani, ya Hamid, ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim. Nah, nanti naik lagi maghrib sampai isya, zikirnya sifat. Ya Qadir, ya Murid, ya Sami', ya Basir, ya Mutakallim, ya Hayy, ya Alim. Itu 7 itu. Jadi yang diingat bukan rezekinya, tapi pendengarannya, penglihatannya, ilmunya, kalamnya, kehidupannya, dan kemauannya, kehendaknya, dan kekuasaannya dan kehendaknya. Nanti malam kalau tahajud atau kalau bangun mau sholat subuh, sholat sunnah dulu 2 rakaat, duduk, coba zikir zat. Allah saja, nggak usah la ilaha illallah, 5 menit saja, tapi tidak minta apa-apa. Betul-betul hanya zikir berzatnya Allah. Jangankan uang, maghfirahnya, syafaatnya, barokahnya, maunahnya, enggak. Tidak terlintas dengan permintaan apa-apa. Itu baru namanya zikrul zat. Belajar 5 menit saja, itu sudah untung 5 menit. Jadi Allah dengan tidak dibarengi permintaan apa-apa. Jangan rezeki, jangan sehat, jangan kuat. Minta maghfirahnya saja, tidak rahmatnya, enggak. Apalagi sampai kita muncul pada Allah, hanya dengan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat. Kita masih minta sesuatu nih. Boleh, tapi pangkatnya rendah. Boleh, minta pada Allah boleh, diperintah dong. Ud'uni astajib lakum, minta uang pada Allah, minta mobil sama Allah, minta ampun pada Allah, boleh. Minta pada Allah, pada siapa? Tapi itu kelas rendah. Yang kelas menengah, yang diminta adalah kekuasaannya, kehendaknya, ilmunya, samahnya, basornya, hayanya, kalamnya. Yang kelas menengah. Yang kelas tinggi, Allah zatnya, az-zat al-mutlaqah al-mujarradah hadis bil idhafat. Ketika kita zikir pada zat Allah, tidak ada embel-embel apa-apa. Yang diingat hanya Allah. Kalau pada saya kan tidak sombong. Zikir zat. Ya kan kita nggak ada yang tahu, coba sendirian bangun malam sombong gimana sih? Makanya tadi zikir asmanya ada. Zikir asmanya dari pagi sampai siang sampai sore. Ya Allah uang, ya Allah pangkat, ya Allah sehat, ya Allah kemuliaan, ya azim, ya jalil, ya aziz, ya muta'al, ya al. Ya Qadir lah, nanti kalau maghrib sampai isya, ya Qadir, ya Murid, ya Sami', ya Basir. Ini artinya bahasa Arabnya ya bahasa Arabnya, soal mau bahasa Indonesia silakan aja bahasa Indonesia. Nah kalau nanti tahajud malam-malam, gak usah lama-lama aja, 5 menit saja. Zikir Allah tanpa minta permintaan. Itu nanti kalau 40 malam dilakoni ada sesuatu yang beda dari diri kita. Segala sesuatunya ringan semua, gak ada yang berat. Pujian tidak melumbungkan, membelenggukan, tidak tersanjung.
ujung dicaci maki tidak minder. Kalau udah biasa. Baik, silakan. 40 malam berturut-turut zikir zat, segala ringan. Punya uang ringan, nggak punya uang ya ringan. Istri cerewet juga ringan. Ya pokoknya bangun malam lah, bangun malam. Tambah 1, tambah 2, tambah 3 ringan semua. La yakhafu laumata laim, kata Al-Quran. Tidak takut celahannya orang yang mencela. La yakhafu laumata laim. Tapi nanti orang itu kalau sudah punya aura, punya sinar di mukanya, malah orang semua nanti senang semua. Tidak ada yang mencela. Karimun mata amdahu wal waro. Gimana? Kemana tuh saya mana? Karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idza ma lumtuhu wahdi. Seorang mulia itu kalau saya muji maka saya banyak temannya. Kalau saya memuji Pak Imdad misalnya, wah saya banyak temannya. Begitu saya mencela, saya sendirian. Begitu saya mencela, saya sendirian. Jadi kalau kita memuji, saya banyak temannya. Begitu saya mencela Pak Imdad, saya sendirian, gak ada temannya. Itu baru Pak Imdad namanya karimun. Karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idza ma lumtuhu wahdi. Insyaallah kalau dari zikir zat, ketika dicela sendirian yang mencela itu. Atau kelompok kecil, orang caci maki Gus Dur yang ada adalah kelompok kecil, yang mayoritas yang memuji. Ada komentar silakan, kalau enggak selesai. Kita biasakan mendengar seperti ini supaya kita tidak sombong, bisa mengurangi kesombongan dan bisa mengurangi kita terkait dengan syariat terus. Apa-apa kalau syariat terus, kalau tuhir terus terperangkap pada penampilan lahir terus. Jadi nggak terlalu mementingkan jenggot, nggak terlalu mementingkan sarung atau apa yang ya boleh bagus, jenggotan bagus, sarungan bagus, tapi jangan sampai merasa hebat, merasa lebih. Saya berjenggot lebih dari yang tidak berjenggot. Saya pakai sarung lebih daripada yang pakai celana. Saya pakai kopiah lebih dari yang tidak pakai kopiah. Itu yang salah, itu yang salah. Pakai kopiah, saya pakai jenggot lebih dari yang lain. Tidak bisa, susah nih. Bagi yang susah bisa jangan sampai merasa diri kita lebih dari yang lain. Jengkol sampai hati Quran dia beri semua. Saya lebih dari yang lain, saya apa? Jangan sampai kita memberi nilai positif, protein maksudnya pada orang diri kita orang. Jadi kita harus malam, merah, jangan sampai protein, oke, karena oke. Kalau ada persatunya 10.000, jadi protein, jadi makmum terima. Hanya kita bisa ketika kita memuaskan hal. Jadi itu PBNU kalau tahu bagus. Itu udah mulai muncul hal nafsunya itu. Tapi jabatan tidak mengurangi makom. Sebenarnya memang teori apa mereka sulit. Jabatan pasti ada aku. Saya menang dulu. Tapi kepemimpinan corona gimana ya? Nafsu yang saya ini nafsu bahwa tidak bisa hidup sendiri kalau bisa mengambil orang lain. Jadi ada orang lainnya. Kalau aku semua dia aku semua, aku itu tinggal. Hasil jangan sekali tadi menilai diri kita dengan lebih. Kalau kita kan boleh, jadi bukan aku yang kita.
Kita dalam bahasa telepon itu aku artinya. Jamak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.